Perkenalkan, nama saya Yuli Amelia, kelas 2D PAI Non-Regular. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang bimbingan dan konseling karir yang diampu oleh dosen Haji Bahtiar Nasution, MPDI. Yang pertama, adapun yang saya bahas, yang pertama pengertian bimbingan karir. Apa itu bimbingan karir? Saya akan paparkan di sini. Yang kedua, dasar-dasar pelaksanaan bimbingan karir di sekolah. Yang ketiga, konsep bimbingan karir. Yang keempat, tujuan bimbingan karir. Dan yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan karir. Beberapa ahli memaparkan apa itu bimbingan karir. Yang pertama, menurut Donald Super, mengartikan bimbingan karir sebagai suatu proses membantu pribadi untuk mengembangkan penerimaan kesatuan dan gambaran diri serta peranannya dalam dunia kerja. Yang kedua, menurut Widiat Mojo pada tahun 2000, mengemukakan definisi bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang bertujuan untuk mengenal, memahami, dan mengembangkan potensi diri dalam mempersiapkan masa depan bagi dirinya. Yang ketiga, menurut Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dan mempersiapkan diri menghadap dunia kerja dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang akan dimasuki. Sedangkan menurut pemakalah sendiri, bimbingan karir ialah bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memilih, menyiapkan diri, mencari, dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal sehingga dapat menemukan karir dan melaksanakan karir yang efektif dan memberi kepuasan dan kelayakan. Bimbingan karir diperlukan agar menghasilkan tenaga pembangunan yang cakap dan terampil dalam melakukan pekerjaan untuk pembangunan. Yang keempat, bimbingan karir diperlukan berdasarkan bahwa setiap pekerjaan atau jabatan menuntut persyaratan tertentu untuk melaksanakannya. Yang kelima, bimbingan karir dilaksanakan di sekolah atas dasar kompleksitas masyarakat dan dunia kerja. Yang keenam, mampu berpikir secara rasional. Dan yang ketujuh, bimbingan karir dilandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma yang cakap dalam falsafah Pancasila. C. Konsep bimbingan karir. Seperti yang dikemukakan National Vocational Guidance Association atau NVGA pada tahun 1973 yang diartikan sebagai proses membantu dan memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki dan memperoleh kemajuan di dalamnya. Pada tahun 1951, Donald Super mengajukan revisi terhadap definisi bimbingan jabatan sebagai suatu proses bantuan terhadap individu untuk menerima dan mengembangkan diri dan peranannya secara terpadu dalam dunia kerja, mengetes konsepnya dengan realitas dan kepuasan bagi dirinya dan masyarakat. Atas dasar analisis tersebut, Super mengganti vocational choice menjadi vocational development. Kematangan vokasional menunjukkan pada tingkat perkembangan, tingkat yang dicapai pada kontinum perkembangan diri dari tahap eksplorasi terhadap kemunduran. Kematangan vokasional dipandang sebagai umur vokasional yang konseptual sama dengan umur mental. Sejak tahun 1951, terjadilah pergeseran dari okupasional yang dianut oleh para ahli bimbingan vokasional sebelum tahun 1951 ke model karir. Okupasional terutama menekankan pada adanya kesesuaian antara bakat dan minat dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan model karir mencoba menghubungkan dengan tujuan-tujuan yang lebih jauh sehingga nilai-nilai pribadi, kebutuhan, konsep diri, rencana-rencana pribadi dan sejenisnya ikut dipertimbangkan. D. Tujuan bimbingan karir. Menurut Dewa Ketut Sukandi, bimbingan karir mempunyai tujuan khusus. Di antaranya
meningkatkan pemahaman diri siswa, meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja, membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan. Meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanaan keputusan itu. Mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan termasuk jabatan, menumpang kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Sedangkan menurut International Labour Office, yang pertama kesadaran diri atau pengenalan diri sendiri. Yang kedua, kesadaran akan kesempatan bekerja. Yang ketiga, pembuatan keputusan pendidikan karir. Yang keempat, pembelajaran transisional dan prinsip-prinsip bimbingan karir. Yang pertama, bimbingan karir ditujukan kepada semua individu, baik itu laki-laki ataupun wanita, baik anak kecil ataupun anak beranjak dewasa. Yang kedua, bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan individu kepada individu yang dalam proses perkembangan. Yang ketiga, bimbingan karir bersifat individual karena setiap individu akan berbeda karir dan kemampuannya. Yang keempat, bimbingan karir menekankan kepada hal yang positif, walaupun banyak yang terjadi hal negatif demikian. Yang kelima, bimbingan karir merupakan usaha bersama, bukan usaha secara individual. Kesimpulan pada makalah tersebut ialah bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memilih, menyiapkan diri, mencari dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai minat dan bakat siswa. Secara umum, diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah ialah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan dirinya pada kegiatan menuju karir hidup tersebut. Adapun tujuan khusus dari bimbingan karir ialah meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja, membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan, meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan tersebut. Baiklah, jika ada kesalahan dalam makalah yang saya paparkan, saya mohon maaf karena saya dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.